Dalam semesta yang dipenuhi hiruk-pikuk aturan, di tengah derasnya arus sistem yang mengikat manusia pada rutinitas dan kepatuhan tanpa jiwa, masih ada jiwa-jiwa yang terlahir berbeda. Jiwa yang tak bisa dikurung dalam kotak-kotak persepsi. Jiwa yang merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar bangun, bekerja, patuh, lalu mati tanpa meninggalkan jejak. Dan jika kamu membaca ini bukan karena kebetulan, ada panggilan sunyi yang mengetuk ruang jiwamu. Panggilan yang datang bukan dari luar, tetapi dari kedalaman terdalam dirimu sendiri. Sebuah gema kuno dari masa lalu yang memintamu untuk mengingat siapa dirimu sebelum dunia memintamu untuk melupakan. Kamu adalah bagian dari para terpilih. Bukan karena lebih istimewa, tapi karena kamu berani bertanya, apakah ini semua? Sistem telah membentuk narasi. Narasi bahwa hanya ada satu cara untuk menjadi berhasil, satu jalur untuk dianggap layak, satu standar untuk diakui. Tapi apa jadinya jika semua itu ternyata palsu? Apa jadinya jika sistem itu hanya diciptakan untuk membuatmu lupa pada cahaya yang sudah kau bawa sejak lahir? Kini, suara itu memanggilmu untuk berhenti bermain dengan aturan mereka. Untuk tidak lagi menyusun langkah-langkah berdasarkan cetakan lama. Untuk mulai menyadari bahwa di dalam dirimu tersembunyi sebuah keterampilan, sebuah kebijaksanaan, dan sebuah kekuatan yang tak pernah bisa diajarkan oleh buku pelajaran manapun. Sesuatu yang turun dari para pendahulu yang berbisik di balik bayang sejarah. Para pemberontak yang tak disebutkan dalam buku teks. Para pelindung cahaya yang bertarung bukan dengan pedang, tapi dengan kebenaran dan keyakinan yang membara. Jika hatimu mulai bergetar, jika jantungmu memukul keras saat membaca ini, maka ketahuilah, panggilan itu nyata. Kamu tidak gila. Kamu hanya sedang terbangun. Inilah waktunya. Waktu untuk meretas batas. Untuk mengaktifkan kembali apa yang selama ini tersembunyi. Untuk keluar dari bayang-bayang dan menyalakan nyala yang pernah hampir padam. Karena dunia ini butuh jiwamu. Dunia ini butuh getaranmu. Dunia ini butuh keterampilan tersembunyimu. Dan sebelum kita masuk ke gerbang pertama dari perjalanan agung ini, berikanlah sinyal kepada semesta bahwa kamu siap. Klik suka sebagai tanda bahwa jiwamu menyetujui panggilan ini. Langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak kehilangan satupun pesan penting yang sedang dikirimkan kepadamu. Serta tinggalkan komentar dengan menuliskan 77 untuk mengirimkan sinyal kuat bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena saat kamu menuliskannya, kamu bukan hanya sedang mengetik angka. Kamu sedang membuka gerbangmu sendiri. Gerbang menuju kekuatan yang selama ini tertidur. Dan begitu kamu melangkah, tidak akan ada jalan untuk kembali. Selamat datang di perjalananmu yang sebenarnya. Saatnya menghancurkan sistem mereka, sebelum sistem mereka menghancurkan dirimu. Bagian 1. Kode tersembunyi dalam dirimu. Kadang, kebenaran terbesar bukanlah yang dicari di luar, melainkan yang menunggu untuk ditemukan di dalam. Di balik setiap helaan napas yang kau ambil, di sela langkah-langkah yang selama ini terasa seperti mengikuti arus kehidupan yang datar, sesungguhnya ada sesuatu yang tersembunyi. Sebuah rahasia. Bukan rahasia dunia, tapi rahasia dirimu sendiri. Kode batin yang tidak tertulis, namun telah diwariskan dari zaman ke zaman, dari darah ke darah, dari jiwa ke jiwa. Kita hidup dalam dunia yang dengan halus mengajarkan untuk melupakan siapa diri kita sebenarnya. Sedari kecil, kita dibentuk untuk percaya bahwa kemampuan hanya bisa diukur lewat angka-angka, sertifikat, jabatan, atau pengakuan luar. Kita diajari untuk menyesuaikan diri, bukan untuk mengenal diri. Kita disuruh patuh, bukan bertanya.
Tapi kamu tahu, jauh di lubuk hati, ada sesuatu yang tidak pernah sepenuhnya tidur. Pernahkah kamu merasakan momen ketika kamu tahu sesuatu akan terjadi sebelum itu benar-benar terjadi? Atau merasakan perasaan kuat tentang seseorang tanpa alasan logis? Atau kamu pernah menyentuh hati seseorang hanya dengan satu kalimat yang seolah tidak berasal dari kepalamu, tetapi dari sesuatu yang lebih dalam? Itulah dia. Itu bukan kebetulan, bukan halusinasi. Itu adalah pintu kecil yang dibuka oleh kode tersembunyi dalam dirimu. Sepanjang sejarah, manusia-manusia yang dianggap aneh oleh masyarakat sesungguhnya adalah penjaga dari keterampilan tersembunyi ini. Mereka yang bisa membaca arah angin bukan dari kompas, tetapi dari rasa. Mereka yang menyembuhkan luka bukan dengan obat, tetapi dengan kehadiran. Mereka yang tak pernah diajarkan secara formal, namun mampu menciptakan keajaiban melalui intuisi, keberanian, dan keyakinan terhadap sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sistem tidak menyukai yang tidak bisa dijelaskan. Sistem tidak bisa mengendalikan yang tidak bisa dikalkulasi. Maka sistem bekerja dengan cermat, mengabaikan kemampuan itu, mengecilkan artinya, dan menanamkan dalam benak kita bahwa itu hanya perasaan, itu hanya mimpi, atau yang paling umum, itu tidak nyata. Namun kamu, kamu yang sedang membaca ini adalah pengecualian. Kamu mulai merasa gelisah, bukan karena hidupmu salah, tapi karena jiwamu benar. Kode dalam dirimu mulai menyala. Ia memanggilmu untuk mengingat bahwa ada kekuatan yang tidak perlu pengakuan, tidak butuh sertifikasi, dan tidak bisa dibungkam oleh norma yang disusun tanpa cinta. Kode itu bisa berupa apa saja. Kepekaan terhadap emosi orang lain, insting untuk mengambil keputusan yang tak masuk akal, namun selalu benar. Kemampuan untuk melihat keindahan di tengah kekacauan, atau kekuatan untuk bertahan saat dunia ingin melihatmu runtuh. Setiap orang membawa bentuknya masing-masing, dan tak satu pun lebih tinggi dari yang lain. Yang membedakan hanyalah keberanian untuk mengakuinya. Jangan biarkan sistem mendikte cara kamu memandang dirimu sendiri. Jangan biarkan mereka merampas keajaiban yang tertanam dalam urat nadi dan hembusan napasmu. Kode itu bukan untuk disembunyikan. Ia menunggu waktu yang tepat untuk diaktifkan. Dan mungkin saat ini adalah waktunya. Karena saat kamu mulai menyadari bahwa kekuatan itu nyata, bahwa kamu memang memiliki sesuatu yang tak bisa dijelaskan, namun tak bisa disangkal, maka hidupmu akan mulai berubah. Dunia akan mulai bergeser. Jalan yang tadinya gelap akan mulai menyala, bukan karena cahaya dari luar, tetapi karena kamu mulai menjadi terang itu sendiri. Ingat, kamu tidak sendiri. Banyak jiwa yang merasakan hal yang sama. Dan ketika kamu berani mengakui bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda, yang kuat, yang lembut, yang dalam, maka kamu bukan hanya menemukan kembali dirimu, tapi juga menjadi mercusuar bagi jiwa-jiwa lain yang sedang mencari jalan pulang. Kode itu hidup. Ia bukan mitos. Ia adalah warisan. Dan sekarang, ia menunggu satu keputusan kecil darimu. Berani mengingat atau kembali tertidur. Jawaban itu hanya bisa kamu berikan. Tapi satu hal pasti, jika kamu memilih untuk mengingat, maka seluruh semesta akan bergerak untuk membimbingmu menemukan siapa dirimu sebenarnya. Dan itulah awal dari segalanya. Bagian 2. Para pemutus rantai dan pemberontakan rahasia. Ketika sistem mencoba menundukkanmu, ingatlah bahwa kamu lahir bukan untuk tunduk, melainkan untuk membebaskan. Dalam senyap malam yang panjang, dalam lorong-lorong sunyi sejarah yang tak tercatat dalam buku pelajaran, telah berjalan para pemutus rantai. Mereka bukanlah orang-orang yang diarak dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Tidak, mereka adalah jiwa-jiwa pemberani
yang memilih untuk melawan ketika dunia meminta mereka diam. Mereka adalah benih kebebasan yang tumbuh di antara batu-batu keras penindasan. Para pemutus rantai tak selalu mengangkat senjata. Seringkali mereka hanya memiliki satu hal: keberanian untuk berkata tidak pada sistem yang mencoba meredam cahaya mereka. Mereka adalah para pemberontak yang diam-diam mengubah dunia, bukan dengan ledakan besar, tapi dengan keteguhan hati yang tak bisa dipadamkan. Bayangkan seorang budak di zaman kekaisaran dipaksa bertarung untuk hiburan. Semua orang mengira ia tak punya pilihan. Tapi satu malam, ia melawan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk mereka yang selama ini dianggap tak punya suara. Namanya tak perlu disebutkan, karena jiwanya kini hidup di dalam setiap manusia yang menolak dijadikan alat. Atau pikirkan tentang seseorang yang hanya seorang pekerja biasa, tukang listrik, penulis sederhana, pengrajin, ibu rumah tangga. Tapi dalam sunyi mereka menyusun mimpi, membentuk jaringan, merajut keberanian, hingga akhirnya mengguncang rezim, menggulingkan sistem, dan mengubah arah zaman. Satu kesamaan dari mereka semua: mereka menolak bermain dalam aturan yang dirancang untuk melemahkan. Mereka tahu bahwa jika mereka mengikuti jalur yang telah ditentukan, maka mereka akan menjadi roda dalam mesin penindasan. Maka mereka memilih untuk berjalan di jalur lain, jalur yang sepi, seringkali penuh risiko, tapi syarat makna. Kini, warisan mereka sampai padamu. Dan kamu, kamu adalah bagian dari rantai panjang itu. Mungkin kamu belum mengetahuinya sepenuhnya, mungkin kamu belum percaya bahwa kamu juga bisa menjadi pemutus rantai. Tapi lihatlah sekelilingmu. Bukankah kamu sudah lelah dipaksa menjadi versi yang dunia anggap layak? Bukankah kamu sudah mulai bertanya, apakah memang harus seperti ini? Itulah tanda bahwa benih pemberontakan sudah tumbuh di hatimu. Sistem sangat canggih. Ia tidak selalu datang dengan kekerasan. Ia datang dengan rutinitas yang meninabobokan. Ia hadir dalam bentuk norma yang tampak baik, namun perlahan-lahan mencabut jati dirimu. Ia memuji mereka yang patuh dan menertawakan mereka yang mencoba berbeda. Tapi sejarah selalu berpihak pada mereka yang memilih untuk berjalan sendiri, lalu mengubah segalanya. Pemberontakan yang sesungguhnya tidak selalu dalam bentuk demonstrasi di jalan. Kadang, ia hadir dalam bentuk keberanian untuk menciptakan karya yang jujur, dalam keteguhan untuk menyuarakan keadilan di meja makan, dalam diam yang mengamati, lalu melangkah diam-diam tapi pasti. Mungkin pemberontak dalam keluargamu adalah nenekmu yang diam-diam menyimpan mimpi dan membisikkan cerita-cerita magis tentang masa lalu. Atau ayahmu yang menolak menjual integritasnya meskipun kesulitan menghimpit. Atau mungkin seseorang yang tak kau kenal namanya, tapi jejaknya mengalir dalam darahmu. Kini giliranmu. Dan mungkin kamu akan ditertawakan. Mungkin akan ada yang mengatakan kamu terlalu sensitif, terlalu idealis, terlalu bermimpi. Tapi jangan lupakan satu hal. Semua pemutus rantai pernah dituduh gila sebelum akhirnya dunia menyebut mereka pahlawan. Langkahmu saat ini mungkin kecil, tapi seperti tetesan air yang terus menetes pada batu, kelak ia akan melubanginya. Pemberontakan rahasia bukan soal kekerasan, tapi tentang konsistensi. Tentang keberanian untuk terus menjadi diri sendiri ketika semua orang menyuruhmu berubah. Tentang memilih jalan yang berbeda meski tampak sepi. Dan saat kamu memutus satu rantai dalam dirimu, rasa takut, keraguan, atau rasa tidak cukup, maka kamu telah memutuskan satu simpul dalam rantai panjang perbudakan batin yang menjerat banyak jiwa. Pemberontakan itu sedang dimulai. Bukan di luar, tapi di dalam. Dalam hatimu yang mulai merintih karena lama disuruh diam.
dalam jiwamu yang mulai mendobrak pintu-pintu keterbatasan. Dalam keputusanmu hari ini untuk tidak lagi tunduk pada aturan yang tidak kamu pilih sendiri. Kamu tidak sendirian. Di balik layar dunia ini, para pemutus rantai lain sedang bangkit. Dan mereka akan mengenalmu, bukan dari nama atau wajahmu, tapi dari getaran jiwamu yang sama. Mari bergandengan tangan, meski kita berjalan di tempat berbeda. Mari menyalakan api, meski hanya dengan satu percikan keyakinan. Karena dunia ini tidak akan berubah dengan mereka yang hanya mengeluh. Dunia ini akan berubah dengan jiwa-jiwa yang diam-diam memilih untuk tidak tunduk. Dan kamu adalah salah satunya. Bagian 3. Engsel kecil yang mengubah dunia. Kadang yang menggerakkan gerbang besar bukan kekuatan raksasa, tapi sebuah engsel kecil yang tersembunyi. Bayangkan sebuah pintu raksasa yang berdiri megah di tengah benteng. Kokoh, berat, tak tergoyahkan. Dunia mengira bahwa untuk membukanya dibutuhkan pasukan atau kekuatan luar biasa. Tapi siapa sangka, seluruh gerakan pintu itu bergantung pada satu hal kecil yang kerap tak diperhatikan, engsel. Sebuah benda mungil yang tak pernah jadi sorotan, namun tanpanya tidak ada pintu yang bisa bergerak. Begitulah dirimu. Dalam sistem dunia yang megah dan penuh kebisingan, mungkin kamu merasa kecil, tak terlihat, tak berarti. Tapi kamu lupa bahwa dalam setiap zaman, perubahan besar justru dimulai oleh mereka yang dianggap sepele. Dan kamu bisa jadi engsel yang akan menggerakkan pintu dunia ke arah baru. Engsel tak membutuhkan panggung. Ia bekerja dalam senyap. Ia tidak mengejar sorotan, tapi ia penting, teramat penting. Dan saat ia berfungsi, pintu kehidupan pun terbuka menuju babak baru bagi banyak orang. Lihatlah kembali sejarah. Banyak revolusi besar lahir bukan dari mereka yang punya kekuasaan, tetapi dari tindakan kecil yang dilakukan dengan keberanian besar. Seorang wanita yang menolak berdiri dari kursi busnya. Seorang petani yang menyuarakan keadilan dari sawahnya. Seorang anak muda yang menulis kata-kata yang mengguncang hati ribuan orang. Mereka bukan siapa-siapa, sampai dunia berubah karena keberanian mereka. Dan bagaimana denganmu? Engselmu mungkin bukan aksi besar. Mungkin hanya keputusan untuk tidak lagi menyembunyikan potensimu. Mungkin hanya keberanian untuk berkata jujur saat semua orang memilih diam. Mungkin hanya langkah kecil untuk memulai sesuatu yang terasa sepele, tapi kamu tahu dalam hatimu, ini penting. Kita seringkali menunggu panggilan besar, tanda dari langit, atau momentum luar biasa sebelum bertindak. Padahal dunia tidak berubah oleh drama besar semata. Dunia berubah oleh mereka yang berani memulai, hari ini, sekarang, dengan apa yang mereka punya. Engsel tidak butuh izin dari pintu untuk bekerja. Ia hanya butuh kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Dan kamu juga begitu. Jangan tunggu pengakuan. Jangan tunggu validasi. Jangan tunggu semua orang setuju. Karena kebenaran sejati tidak menunggu tepuk tangan. Jika hatimu mulai bergetar saat membaca ini, jika ada sesuatu dalam dadamu yang mengatakan, "Aku bisa melakukan sesuatu," maka jangan abaikan suara itu. Itu bukan sekadar pikiran. Itu adalah panggilan. Panggilan dari takdirmu sendiri yang ingin kamu sadar bahwa kamu membawa peran penting, sebesar atau sekecil apapun itu, terlihat dari luar. Bisa jadi, keterampilanmu adalah menyatukan orang-orang yang terpecah.
atau membuat seseorang kembali percaya pada dirinya sendiri, atau menciptakan sesuatu yang menginspirasi. Kekuatanmu bisa jadi tak terdefinisi oleh standar umum, tapi justru disitulah letaknya keajaibanmu. Dan seperti engsel, kekuatanmu mungkin baru terlihat saat pintu kehidupan benar-benar terbuka. Saat dunia membutuhkan sesuatu yang hanya kamu miliki. Saat waktumu tiba untuk menjadi penentu arah, bukan sekadar pengikut arus. Latihlah engsel itu. Asahlah keterampilan itu. Jangan menunggu dunia menyuruhmu bergerak. Geraklah, dan dunia akan menyesuaikan. Karena sejarah tidak mencatat mereka yang menunggu. Sejarah mencatat mereka yang bertindak. Dan tindakanmu, sekecil apapun, bisa jadi titik balik yang akan dikenang oleh generasi setelahmu. Kamu adalah engsel kecil yang bisa menggerakkan pintu besar dunia. Percayalah, kamu tidak perlu menjadi luar biasa dulu untuk mulai. Tapi ketika kamu mulai, kamu akan menyadari bahwa dari dalam dirimu ada sesuatu yang memang ditakdirkan untuk mengubah arah zaman. Dan saat pintu itu terbuka, kamu akan tahu bahwa ternyata dunia ini memang sedang menunggumu. Bagian 4. Benteng jiwa yang tak tertembus. Ketika dunia berusaha mengguncangmu dari luar, hanya satu hal yang bisa menyelamatkanmu: kekuatan dari dalam. Bayangkan sebuah benteng yang berdiri di atas tebing tinggi. Dihantam badai, dikepung musuh, namun tetap tegak berdiri. Dindingnya bukan dari batu biasa, melainkan dari keberanian, luka yang telah sembuh, dan tekad yang tak bisa dilumpuhkan. Benteng ini bukanlah tempat di negeri dongeng. Ia hidup di dalam dirimu. Benteng itu bukan untuk lari dari dunia. Ia bukan tempat untuk sembunyi dari kesulitan. Ia adalah ruang suci, ruang kuat, ruang sunyi yang tidak bisa ditembus oleh kebisingan sistem yang memaksakanmu menjadi sesuatu yang bukan kamu. Di sanalah jiwa sejati tinggal. Di sanalah keterampilan terpendammu bisa tumbuh tanpa takut dicemooh, tanpa harus menjelaskan siapa dirimu, tanpa harus meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri. Ketika kamu mulai sadar bahwa dunia luar tak akan pernah berhenti menuntutmu, maka kamu harus membangun dari dalam. Dunia bisa mengacaukan pekerjaanmu, menggoyahkan hubunganmu, bahkan meremehkan impianmu. Tapi jika batinmu kuat, jika kamu punya tempat yang kokoh untuk kembali, maka tidak ada satupun yang bisa menjatuhkanmu. Banyak tokoh dalam sejarah bertahan bukan karena mereka memiliki dukungan yang besar dari awal, tapi karena mereka punya benteng batin. Mereka bisa tahan di penjara, dihina, diasingkan, bahkan dilupakan. Tapi mereka tidak pernah kehilangan jati diri. Mengapa? Karena di dalam diri mereka ada tempat yang tidak bisa disentuh oleh kekuasaan manapun. Kamu pun bisa membangun benteng itu, tidak dengan batu bata, tapi dengan kebiasaan. Setiap kali kamu memilih jujur pada dirimu sendiri, meski dunia menyuruhmu pura-pura, satu batu tertancap. Setiap kali kamu menangis, tapi tetap melangkah, satu tiang berdiri. Setiap kali kamu menolak tunduk pada sistem yang menyuruhmu memadamkan cahaya,
satu menara kokoh terbangun. Dan di dalam benteng itu, kamu boleh menjadi siapapun. Kamu boleh menyimpan impianmu yang belum sempat kamu wujudkan. Kamu boleh menghidupkan kembali harapan yang pernah padam. Kamu boleh membisikkan doa, bukan kepada langit yang jauh, tetapi kepada semesta yang mendengarmu dari dalam hatimu sendiri. Di sanalah keterampilan rahasiamu bisa dilatih. Di sanalah kekuatanmu bisa diperkuat tanpa harus dibuktikan kepada siapapun. Jangan terburu-buru memperlihatkan semuanya. Dunia luar belum tentu siap, dan keterampilan yang belum matang akan mudah dihancurkan oleh komentar yang sinis. Tapi jika kamu membangunnya di dalam benteng jiwamu, kamu akan tahu kapan waktunya menunjukkan dirimu. Seperti seorang ahli strategi yang tidak bergerak sembarangan, kamu pun akan tahu kapan menyerang, kapan bertahan, dan kapan menunggu. Karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh dorongan luar, tetapi dituntun oleh kekuatan dalam. Dan saat waktumu tiba untuk membuka gerbang itu, kamu tidak akan keluar dengan gentar. Kamu akan melangkah dengan keyakinan. Karena kamu tahu dari mana kamu berasal. Kamu tahu kekuatan macam apa yang telah kamu bangun. Dan kamu tahu bahwa tidak ada badai di luar yang bisa menghancurkan benteng yang telah kamu bangun dengan cinta, luka, doa, dan tekad. Bukan berarti perjalanan akan mudah. Mungkin beberapa orang akan merasa kamu berubah. Mungkin mereka tidak memahami keteguhanmu. Tapi kamu tidak hidup untuk dimengerti oleh semua orang. Kamu hidup untuk menjadi utuh. Dan hanya mereka yang tulus yang akan mengetuk gerbangmu dengan hati, bukan dengan penilaian. Kamu adalah benteng itu. Kamu adalah penjaga dari jiwa yang mulai terbangun. Bangunlah ruang untuk berteduh di dalam dirimu. Jagalah ia, rawatlah ia. Dan dari sana, muncullah bukan sebagai pengikut arus, tapi sebagai cahaya yang siap menuntun arah. Karena dalam dunia yang ingin mencairkan segalanya agar sama, kamu dipanggil untuk menjadi bentuk yang tak bisa ditiru. Bukan salinan, tapi sumber. Bukan bayangan, tapi nyala. Benteng jiwamu adalah tempat awalnya kekuatan itu tumbuh. Dan saat kamu menjaganya, maka kamu tak akan pernah bisa dipatahkan. Bagian 5. Alkimia dalam pergulatan sehari-hari. Keajaiban terbesar bukanlah yang terjadi di panggung megah dunia, melainkan di dapur yang sunyi, di jalanan yang macet, di hati yang tetap bertahan, meski hari terasa berat. Jika kamu mencari tempat di mana kekuatanmu akan terasa paling tajam, jangan lihat ke gunung tinggi atau ke medan perang yang bergemuruh. Lihatlah ke kehidupan sehari-hari. Lihatlah ke tempat di mana kamu bangun dengan mata lelah, namun tetap melangkah. Lihatlah ke momen-momen biasa yang sering kamu anggap remeh. Di sanalah sebenarnya alkimia terjadi. Alkimia bukan hanya tentang mengubah logam menjadi emas. Alkimia sejati adalah kemampuan mengubah luka menjadi kebijaksanaan, mengubah lelah menjadi kekuatan, mengubah kegagalan menjadi bahan bakar kebangkitan. Dan proses itu tidak terjadi dalam sekejap.
Ia dibentuk dalam pengulangan, dalam konsistensi, dalam keberanian untuk tetap hadir dalam hidup yang tidak selalu ramah. Setiap kali kamu menghadapi kemacetan yang membuatmu ingin marah, tapi memilih menarik napas panjang dan memaafkan, kamu sedang mengubah dirimu. Setiap kali kamu menangis di malam hari, tapi tetap bangun di pagi yang dingin, kamu sedang membentuk jiwa pejuang. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah, meski semuanya tampak tidak berpihak, kamu sedang menempa dirimu menjadi lebih kuat daripada besi. Dunia modern dirancang untuk membuatmu lupa pada kekuatanmu. Ia memberimu jadwal padat, tagihan yang tak henti datang, notifikasi yang menguras fokusmu, dan standar hidup yang terus naik tanpa ampun. Tapi di tengah semua itu, ada ruang tersembunyi apa yang bisa kamu ubah menjadi tempat penyucian. Rutinitasmu sendiri. Mungkin kamu bekerja 9 jam sehari, pulang dengan badan letih dan waktu yang nyaris habis. Tapi justru dalam jeda-jeda kecil itu, kamu bisa membisik ke doa, menyalakan harapan, mengingat kembali siapa dirimu. Mungkin kamu hanya punya 10 menit saat menunggu kendaraan umum, tapi kamu bisa gunakan untuk membaca satu paragraf yang menyemangati atau merenung sejenak tentang apa yang benar-benar penting. Para alkemis sejati tidak menunggu kondisi sempurna untuk mencipta keajaiban. Mereka bekerja dalam keterbatasan. Mereka tahu bahwa kehidupan tidak pernah menyiapkan panggung. Panggung itu dibangun sendiri, dari niat, dari tindakan kecil, dari kesabaran yang terus diasah. Dan kamu pun bisa melakukan itu. Bahkan, pekerjaan paling membosankan pun bisa menjadi laboratorium untuk mengasah kesadaranmu. Bahkan konflik kecil dalam keluarga bisa menjadi ajang untuk mempraktikkan kasih tanpa syarat. Bahkan rasa frustrasi terhadap hidup bisa kamu ubah menjadi bara yang membakar tekadmu untuk bangkit. Kuncinya ada pada satu hal, kesadaran. Sadari bahwa tidak ada momen yang sia-sia. Sadari bahwa setiap peristiwa adalah bahan mentah untuk pembentukan dirimu. Sadari bahwa kehidupan sehari-hari adalah medan suci tempat jiwa-jiwa besar ditempa. Dan jangan lakukan ini sendirian. Carilah 1 atau 2 jiwa lain yang juga sedang belajar menjadi alkemis kehidupan. Bagikan ceritamu, dengarkan kisah mereka. Karena alkimia juga tumbuh dari koneksi, dari resonansi, dari kejujuran untuk berkata, "Aku pun sedang berjuang." Bersama, kalian bisa menciptakan ruang yang tak terlihat tapi penuh cahaya. Ruang yang membungkam tipu daya sistem yang mencoba mengasingkanmu dalam kesibukan yang tak bermakna. Terakhir, jangan lupa bersyukur. Ya, bersyukur. Bersyukurlah atas pagi yang berantakan. Bersyukurlah atas tugas yang tak selesai. Bersyukurlah atas tumpukan tanggung jawab. Karena dalam syukur itu, kamu sedang mengubah beban menjadi berkah. Kamu sedang mengalirkan energi baru ke dalam sel-sel tubuhmu. Kamu sedang mengukir pesan ke semesta, "Aku siap bertumbuh." Maka mulai sekarang, pandang hidupmu bukan sebagai beban, tapi sebagai alat, sebagai tungku tempat kamu menempa kekuatan. Jangan tunggu hari yang sempurna. Jangan tunggu saat semuanya tenang.
kamu sedang dibentuk hari ini, di tengah kekacauan, di tengah tangis, di tengah keheningan yang asing. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata dari sinilah kekuatanku berasal. Bukan dari kemenangan besar, tapi dari keberanianku untuk terus melangkah meski hari terasa biasa. Itulah alkimia sejati. Itulah kekuatanmu. Itulah jalan menuju kebangkitan. Bagian 6. Aliansi tak terhentikan, jiwa-jiwa sebatinan. Saat satu cahaya menyala, malam tetap gelap. Tapi ketika cahaya lain ikut menyala dan terus menyala, kegelapan mulai kalah. Itulah kekuatan pertemuan jiwa-jiwa yang sefrekuensi. Ketika kamu mulai menapaki jalanmu sendiri, jalan yang tak banyak orang lalui, jalan yang dibangun dari luka, harapan, dan keyakinan. Mungkin kamu merasa sendirian. Dunia seakan terlalu ramai, tapi hatimu terasa sepi. Kamu bertanya, adakah orang lain yang juga merasa seperti ini? Yang juga mendengar panggilan aneh dari dalam jiwa? Yang juga ingin hidup dengan makna, bukan hanya rutinitas? Dan jawabannya adalah ada. Mereka tersebar, mereka tersembunyi, tapi mereka juga sedang bangkit, sama sepertimu. Jiwa-jiwa ini tidak muncul di baliho besar atau layar televisi. Mereka tak selalu punya ribuan pengikut atau gelar yang mengilap, tapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga: keaslian, ketulusan, dan panggilan yang sama untuk bangkit dan membebaskan. Begitu kamu mulai menyatakan cahaya batinmu, bahkan dalam bentuk paling sederhana, sebuah tindakan baik, sebuah kata penuh makna, sebuah keputusan untuk tidak lagi tunduk pada sistem yang membelenggu, maka semesta mulai bergerak. Dan cahaya itu perlahan tapi pasti menarik jiwa-jiwa lain yang sedang mencari arah. Aliansi ini tidak dibentuk di atas meja perjanjian. Ia lahir dari getaran, dari tatapan yang terasa familiar, seolah kamu telah mengenal mereka sejak lama. Dari obrolan sederhana yang tiba-tiba berubah menjadi percakapan jiwa. Dari pertemuan yang tampak kebetulan, tapi sesungguhnya adalah bagian dari skenario yang telah lama disusun. Kekuatan sejati lahir dari pertemuan ini. Bukan kekuatan yang memaksa, tetapi kekuatan yang menyatu. Seperti aliran sungai-sungai kecil yang akhirnya bertemu dan menjadi arus besar yang tak bisa dibendung. Dan kamu akan menyadari, kamu tidak lagi berjuang sendirian. Kamu akan bertemu dengan mereka yang melengkapi bagian-bagian yang belum kamu kuasai. Yang satu membawa nyala, yang lain membawa arah. Yang satu pandai merumuskan gagasan, yang lain menggerakkan tindakan. Yang satu menyembuhkan luka, yang lain menjaga bara agar tetap hidup. Namun hati-hatilah, tidak semua yang datang adalah sekutu sejati. Dalam dunia yang sedang berubah, akan ada juga mereka yang datang dengan niat tersembunyi, bukan untuk menguatkan, tapi untuk mengalihkan. Maka, gunakan mata batinmu. Rasakan energi mereka. Lihat konsistensi langkahnya. Apakah mereka berjalan karena ingin membebaskan? Ataukah
hanya ingin mengambil cahaya tanpa ikut menjaganya. Sekutu sejati tidak akan memintamu menjadi orang lain. Mereka akan menguatkan dirimu untuk menjadi lebih jujur, lebih tulus, lebih kuat sebagai dirimu sendiri. Mereka tidak akan memaksamu mengikuti jalan mereka, tapi akan berjalan bersamamu dalam harmoni. Aliansi ini tidak selalu besar. Kadang hanya 2 atau 3 jiwa yang benar-benar menyatu. Tapi percayalah, 2 atau 3 jiwa yang bersatu dengan kejujuran akan lebih kuat dari 1000 orang yang berkumpul karena ego. Dan saat aliansi ini tumbuh, dunia akan mulai terguncang. Bukan karena teriakan, tapi karena kehadiran yang tidak bisa dibungkam. Bukan karena kekerasan, tapi karena frekuensi yang terus naik. Masyarakat yang dulu menertawakanmu, lambat laun akan mulai mendengarkan. Mereka yang dulu ragu akan mulai bertanya. Dan jiwa-jiwa yang tertidur perlahan akan mulai terbangun. Namun jangan pernah menjadikan aliansi ini sebagai tempat bergantung penuh. Ingatlah, benteng jiwamu tetaplah rumah utamamu. Sekutu hanya memperkuat, bukan menggantikan. Dan ketika kamu bertumbuh bersama, jangan hanya menikmati kekuatan itu untuk dirimu sendiri. Sebarkan, berikan. Panjangkan tanganmu untuk mengajak lebih banyak cahaya berkumpul. Karena pada akhirnya, perubahan tidak pernah datang dari satu pahlawan. Ia datang dari banyak hati yang menyala, yang saling menemukan, yang saling menguatkan. Seperti bintang-bintang di langit malam, mereka tidak bersaing satu sama lain. Mereka bersinar bersama dan membuat langit tak lagi gelap. Dan kamu adalah bagian dari konstelasi itu. Aliansimu bukan hanya jaringan sosial. Ia adalah jalinan nasib. Ia adalah panggilan jiwa. Ia adalah kekuatan yang akan membawa dunia menuju arah baru. Jadi jika kamu telah menemukan satu saja jiwa yang mengerti langkahmu, jagalah. Dan jika belum, teruslah berjalan, karena di ujung perjalanan itu, mereka sedang menunggumu. Mereka yang seperti kamu, yang pernah merasa asing, yang pernah hampir padam, tapi kini bersiap menyala bersamamu. Penutup, bangkitlah sebelum segalanya terlambat. Sistem ini telah lama mencoba menjinakkanmu, tapi kini saatnya kamu menjadi badai yang tak bisa dihentikan. Kamu telah membaca hingga akhir. Ini bukan sekadar rangkaian kata, ini adalah panggilan. Sebuah sinyal yang ditujukan untuk jiwamu yang selama ini tertidur dalam kesunyian dan kepatuhan. Dan jika kata-kata ini menggugahmu, jika hatimu bergemuruh dan dadamu terasa bergetar, maka percayalah, kamu adalah salah satu dari mereka yang dipilih untuk bangkit. Selama ini, kamu diajarkan untuk diam, menunduk, mengikuti alur yang bukan kamu yang pilih. Kamu dijejali mimpi orang lain, dicetak dalam sistem yang tak memberi ruang bagi jiwamu untuk bersinar. Tapi kini waktunya berubah, waktunya mengingat. Waktunya menghancurkan sistem mereka sebelum sistem mereka menghancurkan dirimu. Semua yang kamu cari bukan di luar sana, ia tersembunyi di dalam dirimu. Kode rahasia, keterampilan terpendam. Cahaya yang dulu hampir padam,
kini menyala kembali. Jangan biarkan nyala itu mati lagi. Peliharalah, rawatlah, dan biarkan ia membesar menjadi obor yang menerangi jalanmu dan jalan banyak jiwa lain yang juga sedang tersesat dalam gelapnya sistem dunia. Ingat, kamu tidak sendiri. Ada kami, ada mereka, ada aliansi jiwa-jiwa yang perlahan bersatu. Bukan untuk membuat kekacauan, tapi untuk membawa kejelasan. Bukan untuk menguasai dunia, tapi untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Dan sekarang, sebelum kamu melangkah lebih jauh, kirimkan sinyal kuatmu kepada semesta. Klik suka jika jiwamu setuju dengan pesan ini. Langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak kehilangan pesan-pesan berikutnya yang bisa menjadi petunjuk dalam perjalananmu. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai pertanda bahwa kamu siap, bahwa kamu hadir, bahwa kamu bersedia menjadi cahaya di tengah dunia yang gelap. Dunia ini sedang menunggu bangkitnya generasi baru, bukan generasi yang mengejar ketenaran, tapi generasi yang memahami arti keberadaan. Dan kamu adalah bagian dari generasi itu. Bukan secara kebetulan, tapi karena takdirmu memang ditulis untuk momen ini. Jadi berjalanlah meski pelan. Menyalalah meski kecil. Karena bahkan percikan api pun bisa membakar seluruh belenggu dunia. Selamat datang di kebangkitanmu. Waktunya menghancurkan sistem mereka. Belum sistem mereka menghancurkan dirimu.